Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan matkul kepemimpinan. Yang pertama ada jelaskan kepemimpinan dalam birokrasi publik. Apa saja tantangan dan realitas di Indonesia? Yang kepemimpinan dalam birokrasi publik adalah kemampuan pemimpin aparatur negara untuk menerjemahkan kebijakan menjadi layanan publik yang efektif, efisien, dan berorientasi pada masyarakat. Tantangannya, budaya birokrasi kaku, struktur hierarki yang ketat dan fokus pada aturan seringkali menghambat kecepatan dan fleksibilitas pelayanan serta menurunkan inovasi. Yang kedua, kurangnya responsivitas dan transparansi. Tantangannya, yang pertama, budaya birokrasi kaku, struktur hierarkis yang ketat dan fokus pada aturan seringkali menghambat kecepatan dan fleksibilitas pelayanan serta menurunkan inovasi. Yang kedua, kurangnya responsivitas dan transparansi. Yang ketiga, digitalisasi yang permukaan. Meskipun ada kemajuan, banyak e-government hanya mengganti format layanan tanpa mengubah cara kerja birokrasi secara mendasar, sehingga transparansi dan akuntabilitas belum optimal. Yang keempat ada partisipasi masyarakat yang rendah. Masyarakat jarang dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, atau evaluasi kebijakan, sehingga pelayanan kurang sesuai dengan kebutuhan nyata. Yang kelima, egoisme sektoral. Persaingan antar lembaga dan keinginan mempertahankan kepentingan sendiri seringkali menghambat kolaborasi dan sinergi. Realitas di Indonesia, kemajuan reformasi. Dalam 1 tahun terakhir, pemerintah telah melakukan berbagai langkah, seperti penerbitan peraturan presiden tentang penataan kelembagaan, membuka mall pelayanan publik fisik dan digital, yang meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Kedua, orientasi kekuasaan yang masih ada. Beberapa pejabat masih memposisikan diri sebagai penguasa, bukan pelayan, dan terdapat perlakuan istimewa bagi mereka yang memiliki kedekatan dengan pemegang kekuasaan. Yang ketiga, upaya peningkatan kompetensi. Banyak pelatihan kepemimpinan diberikan untuk meningkatkan profesionalitas aparatur negara, meskipun hasilnya belum merata di seluruh wilayah. Yang keempat, peran pemimpin sebagai agen perubahan. Pemimpin yang berkompeten dan berani berinovasi memiliki peran penting dalam mengubah budaya birokrasi, meskipun tantangannya masih besar. Soal yang kedua, jelaskan gaya kepemimpinan otoriter, demokratis, dan partisipatif, serta bagaimana pengaruh gaya dari masing-masing kepemimpinan terhadap kinerja organisasi publik. Yang pertama, gaya kepemimpinan otoriter. Gaya ini ditandai dengan kepemilikan kekuasaan penuh oleh pemimpin yang membuat keputusan sendiri tanpa meminta masukan dari bawah, menetapkan aturan ketat, dan menekankan kepatuhan. Pengaruh positif terhadap kinerja organisasi publik. Efisien dalam menangani situasi darurat, misal bencana alam, karena keputusan cepat tanpa perdebatan, konsisten dalam pelaksanaan kebijakan. Namun pengaruh negatifnya yakni menurunkan semangat kerja ASN karena kurangnya kebebasan, menekan inovasi, menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga karena kurangnya transparansi. Kedua, gaya kepemimpinan demokratis. Pemimpin dengan gaya ini membagi kekuasaan, meminta masukan dari anggota organisasi sebelum membuat keputusan, dan menghargai pendapat berbeda. Pengaruh positif terhadap kinerja ini yakni meningkatkan semangat dan komitmen ASN, mendorong inovasi dalam pelayanan publik, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Negatifnya, keputusan bisa lambat karena perlu waktu untuk berkoordinasi dan mendengar semua suara. Risiko kebingungan jika masukan terlalu beragam. Ketiga, gaya kepemimpinan partisipatif. Gaya ini adalah pengembangan dari gaya demokratis, di mana pemimpin melibatkan anggota organisasi bahkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Anggota ini diberikan wewenang untuk mengelola tugas sendiri. Pengaruh positif terhadap kinerja organisasi publik, membuat kebijakan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat, meningkatkan kemampuan problem solving yang kolaboratif, membangun rasa tanggung jawab bersama antara ASN dan masyarakat. Negatifnya, sangat membutuhkan waktu dan sumber daya untuk melibatkan banyak pihak. Risiko kesulitan dalam menyeimbangkan berbagai kepentingan. Membutuhkan kapasitas yang cukup dari ASN dan masyarakat untuk berpartisipasi efektif. Lanjut soal nomor 3. Apa pendapat Anda terkait kepemimpinan seorang wanita? Jika Anda pro, sebutkan kelebihan pemimpin wanita. Jika Anda kontra, apa yang menjadi kekurangan dari pemimpin wanita? Saya tidak berposisi pro atau kontra kepemimpinan wanita secara umum karena kualitas seorang pemimpin tidak ditentukan oleh jenis kelaminnya, melainkan oleh kompetensi kepemimpinan dan konteks kerjanya. Kemampuan yang dimiliki oleh seorang perempuan. Yang pertama, kemampuan berempati yang kuat. Yang kedua, kemampuan berkolaborasi dan berkomunikasi. Yang ketiga, kemampuan manajemen risiko yang seimbang. Keempat, kemampuan multitasking. Kekurangannya, terlalu emosional. 2, kurang tegas. Ketiga, tantangan sosial dan budaya. Lanjut ke soal yang keempat. Jika Anda menjadi seorang pemimpin di negara ini, apa kebijakan yang akan Anda buat untuk mengatasi permasalahan di negara ini, seperti korupsi, pendidikan, ketimpangan sosial? Yang pertama, korupsi. Mengatasi korupsi, peningkatan otoritas dan kemandirian lembaga anti korupsi. Yang kedua, sistem insentif dan sanksi yang tegas. Ketiga, transparansi data publik. Kedua, meningkatkan kualitas pendidikan, menetapkan gaji guru yang kompetitif. Kedua, revisi kurikulum yang berfokus pada keterampilan abad 21. Ketiga, peningkatan akses pendidikan di daerah terpencil. Ketiga, mengurangi ketimpangan sosial. Yang pertama, program redistribusi pendapatan yang terarah. Kedua, peningkatan akses tenaga kerja yang layak. Ketiga, pemberdayaan kelompok rentan. Sekian, hanya ini jawaban yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.